Provinsi Jambi terima pengaduan kasus penahanan ijazah tenaga kerja. Ribuan nelayan di Tanjung Jabung Timur akan terima jaminan asuransi. Air terjun bertingkat 7 Bukit Batu jadi destinasi wisata andalan yang terus dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 4 Mei 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Karen Liana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, hingga Mei tahun 2025, Disnaker Trans Provinsi Jambi telah menerima 2 pengaduan terkait kasus penahanan ijazah tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mencatat, hingga bulan Mei tahun 2025 terdapat 2 pengaduan terkait kasus penahanan ijazah tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dodi Haryanto Parmin mengatakan, laporan tersebut terkait dengan ijazah atau dokumen pribadi pekerja yang dijadikan jaminan untuk bekerja di perusahaan. 2 pengaduan penahanan ijazah ini berasal dari perusahaan di wilayah Kota Jambi yang bergerak di bidang keuangan. Melalui mediasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan Disnaker Trans, 1 pengaduan sudah terselesaikan dengan ijazah dan dokumen pekerja dikembalikan. Sementara 1 kasus lagi masih menunggu waktu pengembalian, namun sudah ada kesepakatan untuk dikembalikan. Dodi menegaskan, pemerintah Provinsi Jambi sudah menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, yakni melarang perusahaan untuk menahan atau menjadikan ijazah sebagai jaminan kerja. Saat ini masih dalam proses penyelesaian. Perusahaan apa, Pak? Masih dilakukan. Tahu di Kota Jambi ya? Biasanya di finance itu. Nanti jadi catatan kami lah untuk jadi catatan yang perusahaan-perusahaan seperti itu yang memang kalau ada indikasi bukan penahanan ya menjadi jaminan, karena ijazah itu bisa ditahan, yang bisa ditahan itu kan orangnya ya. Iya, Pak. Jaminan. Jadi jaminan itu yang kita himbau terus kepada perusahaan. Disnaker Trans Provinsi Jambi terus memberikan imbauan dan pemahaman bagi perusahaan untuk tidak menahan atau menjadikan ijazah ataupun surat penting lainnya milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Perilaku tersebut bisa menimbulkan sanksi perdata maupun pidana. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. 3.150 nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dapatkan bantuan asuransi. Pemberian asuransi ini bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun ini memberikan bantuan asuransi ke 3.150 nelayan pesisir melalui dana anggaran pendapatan belanja daerah APBD senilai 700 juta rupiah. Program ini merupakan upaya pemerintah kabupaten dalam memberikan perlindungan bagi nelayan. Hal ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hendri saat dikonfirmasi via sambungan seluler mengatakan, pihaknya melalui penyuluh perikanan tengah melakukan pendataan dan proses verifikasi lapangan guna memastikan akurasi nama serta alamat penerima manfaat. Dijadwalkan pada Juni 2025 mendatang, program bisa digulirkan ke nelayan. Asuransi untuk nelayan telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai 2018 menggunakan dana kementerian. Namun sempat terhenti akibat penghematan anggaran karena COVID-19. Tahun ini program tersebut dilanjutkan dengan menggunakan APBD.
Sebaran penerima bantuan merupakan nelayan kategori tidak mampu yang tersebar di 5 kecamatan pesisir, meliputi Kecamatan Sadu, Nipah Panjang, Sabak Timur, Kuala Jambi, dan Mendahara. Asuransi nelayan ini diharapkan dapat membantu nelayan dan memberikan rasa nyaman bagi keluarga saat mereka ditinggal pergi melaut. Pemerintah daerah akan membayar premi satu nelayan sebesar Rp210.000 untuk 1 tahun. Asuransi ini bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kebakaran hanguskan 8 unit bedeng di Jalan Bawal Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. 8 unit kontrakan atau bedeng di Jalan Bawal Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Barat hangus terbakar. Salah seorang warga, Nur Hayati, mengatakan kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 3:15 dan saat itu api sudah mulai membesar. 3:33. Oke lah kami nengok, tak tahu nengok, kami dah nengok lagi dari lokasi, nengok langsung besar depan rumah kan. Iya. Di belakang tu lapisan rumah orang, di belakang depan rumah kami rumah orang. Di belakang tu bedeng, tak nampak kami api juga besar. Jadi oke lah kami. Rumah tetangga. Rumah kita kena juga? Hah? Rumah kita kena atau tidak? Tidak. Sementara pemilik kontrakan Haji Zainal baru mengetahui kontrakannya terbakar setelah warga menggedor rumahnya dan memberitahu sekitar pukul 3:30 dini hari. 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Damkar Tanjung Barat tiba di lokasi pada pukul 3:50. Petugas damkar dibantu masyarakat sekitar berupaya memadamkan api yang sangat cepat menjalar karena material bangunan yang terbuat dari kayu. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kontrakan yang ditinggal oleh penghuninya. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, sementara untuk kerugian material belum dapat ditafsir. Akibat kebakaran ini, 4 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya. Usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, KPU Batanghari telah mengembalikan dana hibah sebesar Rp1.258.000.000 kepada Pemkab Batanghari. Pengembalian dana ini merupakan sisa penggunaan dari setiap tahapan Pilkada lalu. Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 telah usai dilaksanakan. Selama pelaksanaan tersebut, KPU Batanghari mendapatkan kucuran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Batanghari sebesar Rp22.737.000.000. Dari penggunaan dana tersebut, KPU berhasil menyerap total senilai Rp22.648.439, sehingga tersisa Rp1.058.395.561. Sekretaris KPU Batanghari Asfihani mengatakan sisa dari dana hibah ini telah dikembalikan KPU kepada pemerintah Kabupaten Batanghari. Pengembalian sisa dana hibah pilkada itu dilakukan 2 tahap dengan dilengkapi bukti surat pertanggungjawaban SPJ dari masing-masing kegiatan selama tahapan pilkada berlangsung. Sudah kita kembalikan sisa dana hibah pelaksanaan pilkada Kabupaten Batanghari. Yang kita kembalikan Rp1.258.395.561. Beberapa rincian kegiatan yang mempergunakan dana hibah pilkada tersebut seperti persiapan pelaksanaan, operasional, dan administrasi perkantoran, honorarium kelompok kerja pemilihan, serta honorarium penyelenggara pemilihan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Samsat Kota Jambi akan mengkaji ulang program proses pemutihan pajak kendaraan bermotor di tahun 2025. Ini dilakukan terkait masih banyaknya pemilik kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya. Dengan gencarnya penertiban pajak kendaraan yang dilakukan oleh tim gabungan di sejumlah titik di Kota Jambi dalam beberapa hari terakhir, Samsat Kota Jambi akan melakukan evaluasi dan mengkaji ulang terkait hasil operasi pajak kendaraan tersebut. Kepala Samsat Kota Jambi Mustar Hadi mengatakan, dari hasil razia kendaraan tersebut, petugas masih menemukan banyaknya pemilik kendaraan yang tidak patuh membayar pajak.
Terkait hal tersebut, petugas akan melakukan evaluasi agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan. Sementara itu, terkait pemutihan pajak kendaraan, petugas akan melakukan pengkajian ulang apakah akan mengadakan program tersebut di tahun 2025. Mengingat pemutihan pajak kendaraan telah dilakukan 2 kali di tahun 2024, namun tidak dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Pengampunan pajak atau pemutihan pajak, pemerintah Provinsi Jambi hari ini masih mengkaji kembali karena melihat tren di 2024 kemarin dilakukan pengampunan pajak atau pemutihan pajak sebanyak 2 kali dan itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh warga masyarakat Provinsi Jambi. Padahal kebijakan dari Gubernur Jambi di tahun 2024 kemarin adalah untuk menyongsong penerapan pajak absen di tahun 2025. Mustar Hadi berharap masyarakat dapat membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dengan patuh pajak, sejumlah manfaat akan langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan hingga fasilitas umum lainnya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 209 JJH di Kabupaten Bungo segera diberangkatkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. Sebanyak 209 calon jemaah haji asal Kabupaten Bungo siap diberangkatkan. JJH Bungo tergabung dalam kelompok terbang 19 bersama JJH Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebanyak 209 calon jemaah haji Kabupaten Bungo dipastikan siap berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada musim haji 2025. Seluruh jamaah telah melengkapi syarat administrasi dan menyelesaikan pelunasan biaya perjalanan. Kepala Kemenak Bungo melalui Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Syamsuri mengatakan, 209 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Bungo masuk dalam kelompok terbang Kloter 19 yang tergabung dengan jemaah haji dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jemaah haji asal Bungo akan dikumpulkan di Asrama Haji Kota Jambi. Selanjutnya, dari Bandara Sultan Taha Saifuddin akan diterbangkan ke Batam, kemudian dari Bandara Hang Nadim menuju ke Tanah Suci. Diharapkan seluruh jamaah asal Bungo selamat sampai di Tanah Suci Mekah dalam keadaan sehat tanpa kendala apapun. Seluruh persiapan untuk calon jemaah haji Bungo, baik urusan administrasi maupun yang lainnya sudah tuntas. Sekarang kami menyampaikan proses daripada persiapan untuk pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Bungo yang insya Allah akan bergabung di Kloter 19 yang mana nanti akan bergabung di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun 2025, calon jemaah haji asal Kabupaten Bungo mengalami penurunan. Pada tahun ini, JJH Bungo hanya 209 orang, sementara tahun lalu mencapai 223 orang. Terdapat 27 calon jemaah haji Bungo yang menunda berangkat dengan beberapa alasan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. 344 calon jemaah haji di Kabupaten Merangin telah divaksinasi meningitis. Vaksin ini bertujuan agar para jemaah haji memiliki imunitas atau daya tahan terhadap penyakit meningitis. 344 calon jemaah haji di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi divaksinasi meningitis sejak 29 April 2025. Vaksinasi ini dilaksanakan di 12 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Merangin. Salah satunya di UPTD Puskesmas Pematang Kandis yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2025 dengan target 44 orang calon jemaah haji.
Kepala UPTD Puskesmas Kandis Henry Wijaya mengatakan, pemeriksaan kesehatan sudah diadakan sejak beberapa bulan lalu, sehingga para calon jemaah haji ini dapat divaksin meningitis. Tujuan vaksinasi ini agar para jemaah haji memiliki imunitas atau daya tahan terhadap penyakit meningitis. Selain itu, vaksinasi meningitis merupakan salah satu syarat untuk dapat berangkat haji. Vaksinasi ini harus selesai pada 5 Mei tahun 2025 sebelum keberangkatan dari Merangin yang dimulai pada tanggal 18 Mei mendatang. Sebab imunitas baru terbentuk setelah 2 pekan divaksinasi. 2 minggu itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh vaksin tadi untuk membentuk sistem daya tahan tubuh atau sistem imunitas di tubuh agar terbentuk antibodi gitu. Jadi apabila di sana nanti atau di selama haji mereka terpapar atau ada bakteri meningitis, tubuh kita sudah mempunyai antibodi yang sudah dibentuk dari vaksin itu. Tidak hanya vaksinasi meningitis, UPTD Puskesmas Pematang Kandis juga mengadakan vaksinasi influenza. Namun vaksinasi ini tidak diwajibkan bagi calon jemaah haji. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Terkait darurat sampah, Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci persiapkan tempat pengolahan sampah di setiap kecamatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Kerinci tengah mempersiapkan tempat pengolahan sampah di setiap kecamatan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan sampah di desa sekaligus mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan. Langkah itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengolahan sampah serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Kasih Pendapatan BUMDes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, Perdinal mengatakan pihaknya telah menginstruksikan setiap desa untuk membuat bank sampah unit sebelum diangkut ke bank sampah induk yang berada di kecamatan. Pengolahan sampah bisa dijalankan oleh badan usaha milik desa ataupun dikelola pemerintah daerah. Bahwa akan dibentuk satu pengolahan sampah, nanti akan disiapkan oleh pihak pemerintah daerah, satu kecamatan, satu truk, satu kontainer, dan ada lagi pengolahannya di setiap kecamatan. Dan itu nanti akan diproses. Sekarang kami sedang melaksanakan regulasinya, dan juga setiap desa akan mempersiapkan bank sampah unit di setiap desanya. Setelah ada bank sampah unit, nanti akan diangkut oleh pihak LH untuk dibawa ke bank sampah induk. Dengan adanya tempat pengolahan sampah di tingkat kecamatan, proses pengumpulan, pemilihan hingga daur ulang sampah akan lebih terkoordinasi dan tertangani dengan baik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh mencatat sebanyak 50 ton produksi sampah di Kota Sungai Penuh dalam setiap harinya. Mayoritas sampah berasal dari limbah masyarakat. Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu, jumlah sampah bisa bertambah karena banyaknya masyarakat yang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh mencatat produksi sampah yang terjadi di Kota Sungai Penuh tiap harinya mencapai angka 50 ton. Bahkan pada hari Sabtu dan hari Minggu, volume sampah mengalami peningkatan karena banyak dari masyarakat yang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Wahyu Rahman Dedi mengatakan, setidaknya diperlukan sebanyak 12 unit truk pengangkut sampah yang beroperasi untuk mengangkut sampah ke TPA regional Kota Sungai Penuh. Sementara saat ini hanya 9 armada truk sampah yang bisa digunakan untuk mengangkat sampah. 3 truk lainnya dalam keadaan rusak serta tidak layak pakai. Kalau sehari itu 50 ton, Pak. Kalau hari Sabtu dengan Minggu itu bisa lebih ya, karena aktivitas di pasar tradisional kita memang ini agak padat. Meski terkendala kurangnya armada untuk melakukan pengangkutan sampah, namun pihaknya akan terus berupaya melakukan pengangkutan sampah yang ada di Kota Sungai Penuh. Selain itu, masyarakat diimbau untuk melakukan pembuangan sampah tepat waktu, yakni pada pukul 6 hingga 10 pagi.
Hal itu sebagai upaya pengurangan volume sampah yang ada di kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, persoalan tumpukan sampah di Kota Jambi masih belum selesai. Pemerintah Kota Jambi masih memformulasikan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut dengan pihak swasta. Produksi sampah rumah tangga di Kota Jambi terus meningkat. Bahkan pemandangan sampah masih terlihat pada siang hari di beberapa titik jalan protokol pemerintah Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Aljosa Hazrin mengatakan, pihaknya masih memformulasikan solusi penanganan sampah. Direncanakan Pemkot akan menggandeng pihak swasta atau perusahaan yang mampu mengurangi produksi sampah. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga akan melibatkan anak muda di tingkat rumah tangga untuk aktif mengatasi sampah, sehingga produksi sampah dapat dikurangi dengan pengelolaan yang baik. Masih sama permasalahannya tentang sampah yang sampai saat ini kami juga masih dalam tahapan proses memformulasikan mekanisme yang tepat. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan sampah ke depannya, nanti akan memanfaatkan kerjasama dari rekan-rekan pemuda yang ada di RT untuk bisa terlibat langsung dalam pembersihan sampah. Jadi kami rasa apa yang kami lakukan ini memang berniat adalah membangun Kota Jambi ini dengan sistem komunitas. Jadi dari komunitas yang paling bawah, dari teman-teman yang ada rekan-rekan di RT, RW, begitu juga dengan nanti pemerintahan kota. Pemerintah Kota Jambi akan menyulap sampah menjadi nilai ekonomis, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun meninjau kerusakan jembatan Selimbau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Bupati Sarolangun Hurmin meninjau langsung kerusakan jembatan Selimbau yang menghubungkan Desa Baru Kecamatan Sarolangun menuju Desa Sikamis Kecamatan Cerminan Gedang. Jembatan Selimbau yang berada di Desa Baru Kecamatan Sarolangun ini memiliki posisi vital dan menjadi jalur alternatif sebagai penghubung Kecamatan Sarolangun menuju Kecamatan Cerminan Gedang hingga Kecamatan Batang Asai. Jembatan yang berada di Sungai Selimbau ini memiliki panjang bentangan sekitar 40 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 6 meter. Saat ini jembatan tersebut mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk perbaikan, serta berkomitmen untuk segera mengambil langkah perbaikan dan memastikan kelancaran akses warga yang melintas terjamin. Bupati Hurmin menjelaskan, jembatan ini merupakan akses penting yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan, serta menjadi jalur utama hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menangani kerusakan infrastruktur jembatan melalui pendanaan tanggap darurat dan menginstruksikan agar Dinas PUPR segera menentukan dan menghitung secara teknis untuk menentukan langkah selanjutnya karena pondasi jembatan sebagian sudah tergerus. Tindakan kita ke depan insya Allah, makanya kita dengan kerja yang kawan-kawan semua ada, mungkin kita akan melakukan normalisasi sungai ya. Lurus itu biar aliran air ini biar bisa lurus dengan sampai pojoknya lagi. Pada peninjauan ini, Bupati Sarolangun Hurmin didampingi penjabat Sekda Sarolangun Dedi Hendri dan sejumlah OPD terkait. Bupati meminta masyarakat untuk sementara waktu berhati-hati saat melintas di jembatan Selimbau. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Menghadapi potensi bencana alam terutama karhutla pada musim kemarau, pemerintah Moro Jambi melaksanakan rakor penanggulangan bencana bersama Forkopimda dan para OPD terkait serta camat.
Bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan masih menjadi kekhawatiran di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Terkait hal itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di bawah kepemimpinan Bupati Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Junaidi Mahir bergerak cepat dalam mengantisipasi dampak buruk bencana alam, terutama untuk mengantisipasi agar bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan penanggulangan dapat dilakukan secara baik. Pemda Muaro Jambi menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Muaro Jambi. Wakil Bupati Junaidi Mahir mengatakan, bencana banjir dampak luapan Sungai Batanghari dapat segera ditanggulangi. Warga yang terdampak diberikan bantuan berupa sembako dan pemerintah memastikan kondisi masyarakat dalam keadaan aman dan sehat. Sementara untuk menghadapi bencana karhutla, pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap daerah yang rawan serta menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi bencana alam tahunan tersebut. Itu penting kan, artinya kalau kita semuanya lalai, artinya kebakaran akan cepat terjadi. Itu yang harus kita pantau. Sementara memang di Muaro Jambi ini itu adalah rutin setiap hari. Jadi memang mudah-mudahan nanti ke depan walaupun ada kebakaran, harapan kan udah kebakaran itu walaupun ada tidak besar atau harapan ya. Dalam waktu dekat, pemerintah bersama Forkopimda Muaro Jambi akan melaksanakan apel siaga bencana karhutla. Wabub berharap semua pemangku kebijakan dan masyarakat dapat bersama-sama dalam pencegahan bencana, terutama karhutla pada musim kemarau. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Wilayah Tanjung Jabung Barat dan tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG serta Ketua Yayasan Prabu 08 selaku vendor gelar audiensi bersama Bupati Tanjung Jabung Barat terkait launching program makan bergizi gratis. Pertemuan ini dalam rangka memastikan pelaksanaan MBG. Koordinator Badan Gizi Nasional Wilayah Tanjung Jabung Barat beserta tim dan vendor menyampaikan kesiapan program makan bergizi gratis khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Ustadz Anwar Sadat. Pertemuan dalam rangka memastikan dapur pelayanan SPPG yang sudah siap beroperasi, yakni Yayasan Prabu 08 yang terletak di Jalan Kiai Haji Dewantara, Kelurahan Tungkal 4, Kota Kecamatan Tungkal Ilir. Dapur Prabu 08 akan melayani 4 sekolah, yakni TK Pertiwi, SD Negeri 05, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 3, dengan jumlah murid sebanyak 2.000 siswa. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan pemerintah daerah sangat mendukung program MBG ini. Bupati juga menegaskan kepada Koordinator Badan Gizi Nasional dan vendor agar dapat menggunakan sumber daya manusia lokal serta sumber bahan pokok dalam wilayah Tanjung Jabung Barat, sehingga bisa membantu ekonomi kerakyatan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Rapat koordinasi dengan rumah makan gizi gratis ini akan kita running ya, akan kita jalankan tanggal 5 besok hari Senin. Insya Allah sudah mulai jalan dan lokasi rumah dapur gizi gratisnya juga sudah siap, penerima manfaatnya juga sudah terpetakan. Insya Allah ini mulai jalan nanti bisa berimplikasi baik ya. Bupati Tanjung Jabung Barat juga meninjau kesiapan dapur MBG yang akan launching pada tanggal 5 Mei 2025. Pengecekan dilakukan Bupati mulai dari lokasi produksi, kebersihan, dan tenaga relawan. Bahkan Bupati berkesempatan mencicipi makanan yang akan diberikan oleh penerima manfaat MBG. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Edukasi dan pendampingan gizi pada ibu balita dan kampanye bahaya konsumsi kental manis pada balita disambut antusias masyarakat Muaro Jambi. Melalui kegiatan ini, orang tua dapat mengetahui pemenuhan gizi dan pencegahan gangguan kesehatan pertumbuhan anak. Para kader Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Muaro Jambi
mengikuti program edukasi dan pendampingan gizi pada ibu balita, serta bahaya konsumsi kental manis pada balita tahun 2025. Kegiatan yang diisi dengan penyampaian materi dari ahli gizi juga turut diikuti para ibu balita, yakni ibu yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun. Diharapkan, kampanye makanan sehat ini dapat membantu orang tua balita untuk memilih dan memilah jajanan sehat yang layak dikonsumsi. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Moro Jambi Nur Haidah mengatakan, pencegahan dan penyuluhan bahaya konsumsi kental manis harus digalakan, agar anak-anak terhindar dari stunting, obesitas, bahkan gizi buruk yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Jumlah kader 8, terus jumlah balitanya 24. Dengan kegiatan setelah sosialisasi hari ini dimulai di tanggal 10 Mei, dan nanti itu ada 8 kali pertemuan, di mana pertemuan itu memberikan edukasi kepada ibu balita. Dengan edukasi yang digagas Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah bersama Yayasan Abi Praya Insan Cendekia Indonesia, para orang tua balita dapat mengetahui dampak buruk konsumsi kental manis dan bagaimana cara pemenuhan gizi pada anak. Saya senang pertemuan sama ibu-ibu konsultasi ini dari Jakarta, dari Jambi, dari Ibu Gizi Unit 4 Kesehatan. Alhamdulillah, saya pertemuan ini senang sekali. Kalau pertemuan sama ibu-ibu, jadi saya tahu masalah makan kental manis. Selain mengkampanyekan makanan bergizi dan bahaya konsumsi kental manis, para kader Aisyah juga memperagakan permainan agar anak-anak dapat aktif. Pada kegiatan yang berlangsung Sabtu kemarin, kader Aisyah juga melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak, mulai dari timbang berat badan, tinggi badan, dan pengukuran lingkaran kepala anak-anak. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan peserta dari berbagai kalangan usia mengikuti Batanghari Super Tangguh Fun Run. Lari maraton sejauh 5 km ini merupakan bagian dari memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar Batanghari Super Tangguh Fun Run kedua yang berlokasi di kawasan wisata pedestrian Aek Meliuk pada Minggu pagi 4 Mei 2025. Ajang lari maraton sejauh 5 km ini diikuti sebanyak 1.000 lebih peserta dari berbagai kalangan umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pelepasan peserta Fun Run dilakukan langsung Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Selain memperingati Hardiknas, lari maraton ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menerapkan hidup sehat dengan berolahraga. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, meski di tengah guyuran hujan, namun antusias peserta dalam mengikuti Fun Run begitu tinggi. Hal tersebut membuktikan jika tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat lewat olahraga sudah mulai cukup baik. Hari ini kita olahraga pagi ya, Fun Run bersama anak-anak sekolah mahasiswa yang ada di Batanghari dalam mereka memperingati Hari Pendidikan Nasional di tahun 2025 ini. Karena pendidikan harus menyangkut seluruh jiwa, seluruh tubuh manusia. Jadi jasmani rohaninya juga harus sehat. Mudah-mudahan dengan rajin olahraga, dia semakin cerdas, akan menjadi SDM yang berkualitas. Kedepan Pemkab Batanghari akan berkomitmen melaksanakan kegiatan lari maraton yang lebih meriah dengan mengundang peserta dari berbagai daerah lainnya. Pemkab juga menggelar pengundian door prize dengan berbagai bentuk hadiah yang menarik. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Revolusi digital menuntut generasi muda untuk bijak dan cerdas memanfaatkan teknologi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, di era teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini, generasi muda diharapkan mampu manfaatkan internet lebih bijak dan tidak mudah menyebarkan informasi palsu atau hoax. Revolusi digital yang ditandai dengan penggunaan internet telah mengubah cara belajar, berkomunikasi, dan bekerja. Internet juga memberi peluang besar terhadap akses ilmu pengetahuan, hiburan, dan peluang karir masa depan. Sebagai pengguna terbesar internet, generasi muda maupun masyarakat umum lainnya harus mampu memanfaatkan internet dengan bijak. Dalam rangka memberikan pemahaman dalam penggunaan media sosial di era digital saat ini, terutama kepada para pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Tebo menggelar kegiatan Lokakarya Literasi Digital dengan tema cerdas dan produktif melalui digital tanpa hoax. Kegiatan tersebut menghadirkan 2 pemateri dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi maupun pemateri dari komunitas Tebo Top. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Tebo, Erianto, mengatakan, Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi digital guna menghadapi tantangan di era teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini. Melalui kegiatan ini bisa memberikan pemahaman yang luas agar para mahasiswa maupun masyarakat cerdas, produktif, dan tidak terjebak dalam penyebaran berita hoax. Objek kita atau fokus kita kepada anak-anak, siswa, dan mahasiswa termasuk juga masyarakat dalam pengembangan literasi digital. Materi ada 2 yang kita sekarang ini mintakan untuk menyampaikan kegiatan literasi digital ini. Pertama dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Literasi digital mencakup berbagai aspek penting seperti akses informasi, keamanan digital, berpikir kritis, komunikasi digital, etika digital, dan kreativitas digital. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, air terjun bertingkat 7 Bukit Batu memiliki aliran sungai dengan bebatuan bertingkat dengan ketinggian bervariasi. Tidak hanya cocok untuk bermain air, wisata air terjun bertingkat 7 Bukit Batu dapat dinikmati sebagai tempat piknik bagi keluarga hingga sesama rekan kerja. Air terjun bertingkat 7 Bukit Batu yang berada di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, memiliki pesona tersendiri karena memiliki aliran sungai dengan bebatuan bertingkat. Setiap tingkatnya menunjukkan panorama yang berbeda dengan ketinggian yang bervariasi. Ketinggian yang tidak terlampau ekstrim membuat pengunjung dapat terjun dari bebatuan. Air terjun bertingkat 7 Bukit Batu juga cocok menjadi tempat piknik bagi keluarga hingga sesama rekan kerja. Apalagi sudah terdapat fasilitas berupa saung. Dan saran saya terhadap pengelola dan pemerintah, mungkin jalan ini jalan akses ke wisata ini bisa dikatakan kurang layak, dan kami sebagai pengunjung berharap besar terhadap pengelola wisata ini dan juga pemerintah agar membenahi jalan ini. Ketua Asosiasi Olahraga Pendakian Gunung Indonesia Kabupaten Merangin, Andi Putra, berharap wisata alam ini dapat terus dilestarikan. Pengelolaan wisata ini juga harus dikembangkan dengan tetap melibatkan masyarakat dan akses menuju lokasi diperbaiki. Kita berharap ini memang jadi pelestarian lingkungan oleh pemerintah desa setempat, terutama Desa Air Batu. Tambah lagi ini merupakan desa dari kampungnya Bapak Bupati Merangin. Dan harapan kita juga ini mendapatkan respon positif dari pemerintah daerah agar nanti pengembangan wisata ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Jarak air terjun bertingkat 7 Bukit Batu dari Kota Bangko mencapai 50 km yang dapat ditempuh selama 1 hingga 1,5 jam perjalanan menggunakan kendaraan. Ketika sampai di Gapura Desa Bukit Batu, pengunjung harus melewati jalan tanah dan bebatuan. Harga tiket wisata ini sebesar Rp10.000 untuk 1 orang. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karen Liana. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.